Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurlinda, SSTMKes dengan NIDN 0405029002. Saya adalah salah satu dosen kebidanan program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Politeknik Bakti Pertiwi Husada Cirebon. Saya lulusan dari Diploma 3 Mudi Waluyo dan melanjutkan D4 Kebidanan di Politeknik Bakti Pertiwi Husada Cirebon dan melanjutkan pasca sarjana di Universitas UIMA pada tahun 2015 sampai 2017, dan saya juga membuka praktik mandiri sejak tahun 2011 sampai saat ini. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu persyaratan diri dosen dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, Diploma 4 Kebidanan Poltekkes Bakti Pertiwi Husada, yaitu Asuhan Kebidanan Holistik Kehamilan. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek, di mana dalam mata kuliah ini akan membahas topik-topik mengenai fisiologis kehamilan, psikologi ibu hamil, pemeriksaan laboratorium, status nilai gizi ibu hamil, evidence based, asuhan kehamilan, spiritualitas dan spiritual care kehamilan, terapi holistik komplementer pada masa kehamilan, kemudian ada prosedur keterampilan dasar asuhan kehamilan, pengenalan tanda bahaya kehamilan dan manajemen asuhan kehamilan. Pada pembelajaran kali ini, saya akan memberikan materi mengenai pemeriksaan laboratorium sederhana pada kehamilan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan dan penilaian laboratorium sederhana pada masa kehamilan. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada pertemuan ini adalah metode DAI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa sesuai dengan rancangan materi yang ada di RPS. Kemudian Interaction yaitu dosen membangun interaksi antara dosen, kemudian mahasiswa dengan aktivitas diskusi, studi kasus, dan kolaborasi antar mahasiswa maupun dengan dosen untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan berpikir kritis. Asesmen adalah evaluasi terhadap mahasiswa sejauh mana kemampuan mahasiswa pada materi yang telah disampaikan. Metode ini saya gunakan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembelajaran mulai dari penyampaian materi, instruksi kegiatan, hingga penilaian dapat berlangsung secara terstruktur, interaktif, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menggunakan kuis 10% di setiap pembelajaran tugas mandiri, yaitu 20%, kemudian kehadiran 10%, dan UTS 30%, kemudian UAS 30%. Mata kuliah ini memberikan kesempatan pada peserta menguasai dan memaparkan tentang fisiologis kehamilan. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan holistik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa sudah siang? Siang. Kelihatannya mendung hari ini. Semoga hari ini rekan-rekan sekalian semuanya tetap semangat untuk menjalani perkuliahan. Pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini yang berjudul perubahan dan adaptasi psikologis pada kehamilan. Sebelumnya yang kemarin itu materi fisiologi kehamilan. Masih pada ingat nggak? Kalau yang kemarin fisiologis kehamilan itu ada apa saja? Ada perubahan kehamilan, kemudian perubahan kehamilan. Ada apa saja? Yang pertama yaitu ada tes kehamilan, ya. Yang kedua keserdikan yang mendalam, yang ketiga kurangnya dukungan dari suami dan keluarga. Sekali. Nah, itu pertemuan yang kemarin ya. Nah, hari ini Ibu akan memaparkan perkuliahan yang kedua, yaitu perubahan dan adaptasi
adaptasi psikologis pada kehamilan. Sebelum masuk ke perkuliahan ini, Ibu akan memberikan absen dulu ya. Yang hari ini siapa saja yang sudah berangkat? Ada yang mau berangkat hari ini? Ada ya. Yang pertama Sonia Pitaloka. Kemudian Dea Regina Amelia. Kemudian Fatima. Kemudian Dia Mahardika. Dari mana nih? Dari sebelum. Sylvia Rahma Hildihaya. Sinta Amelia. Siska. Ya, udah tahu ya. Rahma Vina Nurhaini. Iya. Feni Nustiawan, ya sama ya. Urota Akyun juga sama ya, Zahra. Cici juga sama. Ada lagi yang belum disebut? Sudah semua ya. Yang tidak masuk siapa? Mipa. Mipa ya. Sama Kania, Bu. Sama Kania ya. Oke. Sama Linda juga ya, sama ya namanya ya. Baik, sebelum masuk ke materi yang pertemuan yang kedua ini, Ibu akan memaparkan materi yang kemarin. Apakah masih ingat bahwa materi kemarin apa saja di sini? Perubahan kehamilan trimester 1. Iya. Iya, betul sekali, berarti masih ingat ya. Nanti jangan lupa ujian harus 100 semua ya. Iya. Selanjutnya ada lagi yang masih ingat apa lagi? Masalah fisiologis ibu hamil. Perubahan-perubahannya masih ingat semua ya? Perubahan-perubahan fisiologis pada ibu hamil, kemudian trimester 1, 2, 3 itu apa saja? Silahkan dibaca lagi, nanti kita akan membahas kesimpulan ulang pada terakhir trimester ya. Baik, pada pertemuan yang kedua ini, Ibu langsung saja memaparkan bahwa perubahan dan adaptasi psikologis pada kehamilan. Sebelumnya ada yang tahu perubahan dan adaptasi psikologis pada kehamilan? Ada yang sudah paham atau ada yang sudah pernah membaca atau sudah pernah di YouTube bahwa apa saja sih yang mereka berubah, yang tadinya alim menjadi tiba-tiba ingin curhat terus ya, tiba-tiba bawel, atau yang tadinya bawel, atau misalnya dia tidak bisa diem, tiba-tiba pas ketika hamil dia diem aja, bisa tentang muntah dan lain sebagainya. Itu apa sudah pernah ada yang lihat? Kalau belum, kita masuk ya ke sesinya. Baik, lanjut ya. Bahwa di sini pada trimester pertama, trimester 0 sampai 12 minggu kehamilan ya. Yang pertama, trimester 1 sering disebut periode penentuan, artinya menentukan wanita tersebut hamil atau tidak. Ibu akan selalu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya memang hamil ya. Bahwa di sini menentukan wanita tersebut hamil atau tidak, ibu akan selalu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya memang hamil. Jadi ibu hamil itu dia ketika sudah menikah, kemudian dalam hatinya kalau untuk menikah itu biasanya tujuannya apa? Yang paling utama itu pasti lanjut ya, untuk terjadinya supaya terjadinya kehamilan gitu. Jadi tidak ada kan maksudnya memikirkan bahwa ya memang tujuan hidupnya untuk menikah itu sakinah mawaddah warahmah. Tapi pada proses kehamilan mereka akan menentukan bahwa setelah hamil itu saya bahwa setelah menikah itu saya akan terjadi kehamilan gitu. Tetapi tidak semuanya ya, tidak semua menginginkan adanya langsung hamil gitu. Tapi sebagian besar untuk wanita Asia ini, untuk wanita Indonesia ini, bahwa tujuan menikah adalah ingin hamil gitu. Mungkin tidak semua negara, tapi sebagian besar itu merupakan bahwa adanya pernikahan maka akan terjadi kehamilan ya. Bahkan dunia sekarang tahun 2025 kebalik ya, hamil dulu baru nikah gitu ya. Jangan sampai ya, untuk mahasiswa Departemen Kebidanan ini di kantor SDM Kebidanan ini tidak boleh ada yang kebalik ya.
hamil. Nah seperti itu untuk menjaga agama, kemudian juga menjaga harga diri. Itu tidak boleh kembali, jadi harus menikah dulu baru hamil. Ibu hamil ini kalau sudah hamil, mereka tidak akan percaya, masih tetap nyari lagi. Salah satunya kalau mereka awam, mereka lari ke bidan. Bahkan ibu bidannya sendiri kalau dia sudah dites masih tetap tanya, lari ke dokter spesialis, saya hamil apa tidak sih? Beneran hamil apa tidak? Apalagi yang ibu bidannya mengetahui ilmu-ilmunya biasanya lebih tahu. Jangan-jangan ini kantongnya saja, atau jangan-jangan tes ini salah nih. Ini tanda-tanda apa ya? Jangan-jangan bukan tanda kehamilan. Jangan-jangan bisa jadi ini bukan tanda-tanda hamil. Atau saya harus tes apa lagi ya? Mungkin kalau selain ada USG itu masih tetap nyari lagi, apalagi sih? Itu adalah perubahan hormon. Jadi ketidakpercayaan ibu hamil ingin memastikan bahwa dia itu hamil atau tidak. Dia sudah bertes kalau menyatakan garis 2, masih tetap datang ke ibu bidan. Ke ibu bidan masih tetap datang ke USG. Sudah jadi pintu jalin yang konversi. Jadi ibu hamil juga akan mengalami keraguan bahwa dirinya itu hamil atau tidak. Apalagi yang belum positif, mereka akan terus mencari tes lagi. Kalau tujuannya memang untuk ini omongan segera. Kemudian segera setelah konsepsi kadar hormon progesteron dan estrogen dalam kehamilan akan meningkat. Dan ini akan menyebabkan timbulnya mual dan muntah pada pagi hari, lemah, lelah, dan membesarnya payudara ya. Jadi hormon progesteron dan estrogen itu akan berubah. Tentu saja sifatnya juga akan berubah. Mungkin tidak semuanya, tapi sebagian besar itu akan berubah ya. Berubah itu dia yang tadinya manja bisa lebih manja lagi, bisa lebih menyebalkan lagi gitu. Atau tiba-tiba yang tadinya manja tiba-tiba akan menjadi dewasa gitu. Oh iya, bahwa saya itu ada jamin, jadi dia sudah mempersiapkan bahwa di dalam diri saya itu akan melahirkan seorang anak, saya harus berubah begini. Ada yang juga makin manja, tiduran aja, apalagi di bawah muntah pusing. Ada yang orang tuanya sudah tua tapi kalau sudah terjadi hamil sudah tidak bisa apa-apa, pengennya seperti anak-anak lain. Jadi perubahan hormon itu bisa meledak-ledak, bisa menjadi stabil, atau bisa juga kontrol ya, mudah tiba-tiba menangis sendiri, tidak bisa diceritakan kalau sudah ibu hamil ya. Karena saya merasakan pada saat kehamilan itu tiba-tiba apa ya, berubahnya drastis. Yang tadinya saya tidak seperti ini, kenapa menjadi seperti ini? Bahkan ada juga ketika kehamilan pertama sudah mengetahui bahwa dirinya hamil, itu tidak mau lihat suaminya sama sekali. Dia udah melihat, mencium bahwa ini ada suaminya di depan pintu, dia langsung mendorong keluar. Itu adalah proses perubahan hormon. Jadi tiba-tiba bukan karena mistis ya, bukan karena diguna-guna apa, atau tiba-tiba pada saat kehamilan itu minta cerai. Bahkan itu terjadi sama keluarga saya sendiri. Ketika hamil itu benar-benar minta cerai. Alasannya apa? Alasannya nggak tahu, sudah nggak cocok lagi. Jadi berubah. Tapi pas ketika melahirkan baik-baik aja. Kamu waktu hamil minta cerai gini-gini, iya kan? Seperti itu. Bahkan mungkin ingat tapi katanya nggak terlalu jelas gitu. Jadi itu perubahan-perubahan hormon yang ketika hamil akan berubah. Makanya ketika ada orang hamil, jangan pernah menyebut, ih kamu hamil gemuk sekali ya, gitu. Atau kamu hamil jelek sekali ya, atau kamu hamil apa sih namanya, kayak gembel ya, nggak mandi sama sekali, atau nggak sisiran gitu ya, nggak. Itu terjadi hormon ya, perubahan hormon. Jadi jangan pernah nyentuh atau ngomong sedikit tuh sama orang hamil, karena lebih sensitif. Nanti itu akan diingat seumur hidupnya. Atau ada iparnya ngomong, mertuanya ngomong, ibunya ngomong, itu akan dikenal. Bahkan ingatannya itu biasanya tidak pernah lepas. Jadi ketika ada perubahan hormon seperti ini, apa yang harus dilakukan? Maka harus ada dukungan keluarga yang pasti itu yang pertama ya. Selanjutnya, pada trimester pertama, sikap seorang ibu menjadi ambivalen ya. Kadang-kadang senang pada kehamilan, kadang-kadang tidak menerima kehamilan. Sekarang banyak sekali ya di TV
apalagi sekarang belinya online ya, yang aborsi, obat aborsi dan lain sebagainya ya, dengan 5.000 rupiah, dengan 1.000 rupiah, bahkan ada yang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bahkan dia mungkin abdi negara dan lain sebagainya, dia berani menjual karena punya hukum, itu banyak sekali. Makanya di sini Ibu Bidan untuk dituntut bagaimana pertanggungjawabannya terhadap, bukan terhadap sendiri ya, tapi terhadap negara dan juga agama. Ibu Bidan yang tahu punya obat segini dong, alasannya apa kalau pasien? Alasannya bilang begini, Bu, sudah positif, suami saya baru kemarin 1 tahun yang lalu, mana ada ya positif dadakan ya, tapi katanya kalau belum ada terus 40 hari boleh diberikan. Alasannya itu ya. Kalau pasien lebih pintar, Bu, kata kiainya begini-begini, atau misalnya nanti ada, kan kalau misalkan ini apa namanya, kan kalau misalnya hamil baru positif itu belum dikatakan bayi, Bu, jadi kita boleh, itu nggak haram. Atau ada yang begini, pasiennya itu bilang, Bu, saya ini saya ini kan belum sama-sama sah, saya mau digugurkan, Ibu juga bisa, saya sah, nggak ada paksaan, nggak halal, katanya nggak dosa. Nah itu nanti Ibu Bidan itu ketika diuji imannya itu ketika sudah ada di lapangan. Makanya ini sudah banyak ya, mereka bisa beli sendiri di online, dia juga bisa beli sendiri di atau ada rekan-rekannya, atau bahkan ada Ibu Bidannya juga yang sedang melakukan oknum aborsi. Ada nggak di sini? Ada ya. Kan dia dilindungi dengan apa dan lain sebagainya. Jadi ini adalah diuji imannya ya, uang banyak tapi begitu silakan. Mau pertanggungjawabannya mungkin sebentar, uangnya banyak, langsung kasih ini sedikit, uangnya banyak. Nah itu adalah ujiannya, mau apa tidak seperti itu. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ada punya pengalaman yang ini kakak-kakak ini tahu bidan yang masih sekolah kemudian minta dan aborsi dan lain sebagainya? Tidak ya. Jadi di sini ada yang tiba-tiba ibu hamil tuh merasa senang sekali ya. Kalau dia pernikahannya itu tidak ada hubungan di dalamnya, itu tidak ada KDRT, tidak ada kata-kata kasar di dalamnya, tidak ada hubungan kasar dengan mertua, ipar dan lain sebagainya. Mungkin sangat mulus sekali ya. Dia bisa merasa senang. Tapi kalau di dalamnya itu tiba-tiba sedih, di dalamnya tiba-tiba ada KDRT dan lain sebagainya, moodnya itu yang tadinya pernikahannya sekarang itu langsung diem aja. Dia bisa merapat, diem kunci mulutnya, tiba-tiba bisa, atau dia tiba-tiba menjadi galak ya, yang tadinya ngomongnya lembut, bahkan mungkin semut aja nggak kedengeran gitu ya, tapi ketika sudah menikah, ibu-ibu bisa lebih garang ya, yang tadinya lembut gitu ya, pada kayak gini, pada cantik-cantik gitu, tapi udah kalau udah punya anak, udah keluar dari semua ya. Nah itu adalah perubahan psikologis ya, bahwa ambivalen ya, jadi mood swing banyak kalau sekarang disebut tuh, bisa jadi moodnya itu di bawah, tapi bisa jadi tiba-tiba senang. Kemudian ini pada awal kehamilan juga terjadi emosional menjadi tak stabil karena adanya perubahan hormon dan rasa tanggung jawab baru sebagai calon ibu. Nah ini semua rata-rata orang yang menikah kemudian dia memeriksakan kehamilannya apa, anak pertama itu semuanya biasanya lancar ya. Mereka dengan sendirinya menyebut yang tadinya saya itu kalau anak perempuan kalau di Jawa itu nok ya, atau misalnya neng gitu, tiba-tiba kalau sudah menikah mah saya ibu gitu ya, atau saya itu sudah tua gitu, atau saya merasa jadi ibu padahal nikahnya baru 16 tahun gitu ya, tapi dengan sendirinya hormon itu akan menyesuaikan biasanya gitu ya. Pada ibu hamil, hasrat seksualnya sebenarnya tergantung secara individual. Hanya kebanyakan ibu hamil trimester 1 itu merasa malas hubungan seks karena masih merasakan ketidaknyamanan pada tubuhnya. Di antaranya masih sering merasa pusing, mual, dan bahkan muntah ya. Jadi pada ibu hamil ini sering sekali pengen banget gitu berhubungan seksual, tapi banyak sekali yang masih mual, muntah, pusing, bahkan gak mau bangun, takut kenapa-napa sama bayinya, merasa bayinya itu ketindihan, suaminya juga takut, mungkin jadi bingung. Nah itu konsultasikan dengan suaminya, maunya seperti apa ya, jangan sampai suaminya jadi di luar ya.
Kemudian sebagian ibu hamil dorongan seksual meningkat pada saat hamil muda. Jadi peningkatan dorongan seksual ini terjadi karena aliran darah ke vagina semakin banyak sehingga ibu hamil merasakan kehangatan pada vaginanya. Biasanya kehamilan ini bukan hanya hangat saja, tapi istilahnya kalau orang awam itu menyebutnya biasanya itu turun berok ya. Biasanya kan dipijat gitu ya, kemudian diangkat gitu supaya rahimnya itu nggak terlalu gondol gitu ya. Itu enggak ya, itu memang sensasi dari hormon saja, jadi tidak usah dipencet-pencet. Malah kalau ada gerakan dipijat itu di salah satu bagian tubuhnya itu bisa meningkatkan hormon oksitosin sehingga banyak juga yang mengalami keguguran ya. Bahkan pijatnya sih mungkin dia pelan gitu ya, nggak pejat-pejat gitu. Tapi ternyata peningkatan hormon itu kalau hormonnya bagus dia akan menyebabkan keguguran ya. Bahkan apalagi yang ketangkap ya di dalam rahim kan masih sedikit tricky ya, apalagi dipencet atau dinaikkan ke atas dan lain sebagainya. Bukan hanya bayinya saja, tetapi rahimnya juga khawatir ada masalah lagi. Kalau bisa cari yang berpijat yang memang sudah berpengalaman bertahun-tahun, atau misalkan ladangnya ke ibu bidan ya. Kalau ibu bidan kan sudah ada pelatihannya, sudah ada ininya ya, sudah ada sertifikat dan lain sebagainya. Jadi jangan suka-suka ibu hamil itu kenapa harus periksa ke bidan. Jadi ibu bidannya ini jangan sampai periksa, oh ibu udah sekian bulan suntik imunisasi ya bu, berikan obat setelah itu udah. Jangan lupa kasih konsultasi gratisnya. Oh ibu nanti bapaknya harus mengerti ya, jangan sampai bapaknya minta beli kopi pagi-pagi ya, ibu bidannya ibu hamilnya masih mual muntah, bapaknya minta jam ini harus ada kopinya karena mau berangkat kerja gitu ya, sehingga cekcok aja setiap hari dan akhirnya banyak sekali memendam luka. Akhirnya muncaklah pada saat periode setelah hamilnya, bisa jadi gangguan psikologis, bisa jadi memendam amarah, atau bisa jadi sampai kejiwaan. Dan itu perlu dikonsultasikan kepada keluarganya bahwa kehamilan adalah hal yang sangat riskan yang perlu dukungan psikologis dari keluarga terdekatnya, terutama yang pertama adalah suami yang pertama, kemudian yang kedua baru ibu mertua dan lain sebagainya ya. Itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah ya. Nanti pertemuan kita yang ketiga akan membahas tentang tanda-tanda fisik ibu hamil ya. Jadi nanti akan diberikan pemaparan sama ibu bidan selanjutnya, Ibu Yanti ya. Nanti akan diberikan pemaparan. Hari ini Ibu akan tutup materi kuliah pada hari ini. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Sudah. Baik, bila itu kita tidak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.